Cek. Cek. Baik. Sudah bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Falah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah di dalam mencari ilmu. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tentunya saya tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Melanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan sebelumnya, para hadirin rahimakumullah, kita sudah memulai membaca tafsir surah Al-Fatihah. Kita alhamdulillah sudah bahas nama-nama surah Al-Fatihah dan juga maknanya. Kita juga sudah bahas jumlah ayat surah Al-Fatihah, jumlah kalimatnya, kenapa dinamakan dengan Ummul Kitab, itu pun sudah pernah kita bahas. Kita pun pernah membahas tentang hadis-hadis terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah. Dan terakhir sudah kita bahas tentang hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam salat. Menurut pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur al-ulama, membaca Al-Fatihah itu adalah rukun alias wajib, baik ketika kita sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, baik dalam kondisi sholat yang jahar, yang suara imamnya keras, ataupun sholat yang sir, baik yang rakaatnya 2 seperti subuh kita membacanya 2 kali, atau yang 3 kita membacanya 3 kali, ataupun yang 4 kita membaca Al-Fatihah sebanyak 4 kali. Dan kita sudah bacakan dalilnya hadis sahih bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surah
Al-Fatihah. Walaupun masalah ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian ulama membagi salat menjadi dua. Ada salat yang sifatnya sir, maka mereka sepakat tentang wajibnya membaca Al-Fatihah. Tapi kalau salatnya adalah salat yang jahar seperti maghrib, isya dan subuh, mereka berpendapat tidak perlu membaca Al-Fatihah, tetapi mencukupkan dengan bacaan imam. Mereka berdalil dengan hadis man kana lahul imam fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Barang siapa yang salat berjamaah, maka bacaan qiraah imam adalah qiraah untuk makmum. Tapi pendapat yang paling kuat insyaallah adalah pendapat jumhur atau pendapat Imam Syafi'i maksud saya, yang mengatakan wajib baik dalam kondisi jahar ataupun sir. Adapun hadis yang barusan kita baca, kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, itu adalah hadis yang dhaif. Itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang mengatakan apa tadi? Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu adalah hadis yang lemah menurut para ahli hadis. Hari ini ma'asyiral muslimin, kita coba membaca pembahasan baru tentang tafsirul isti'adzati wa ahkamuha. Tafsir isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kita sebut dengan apa? Isti'adzah, atau kadang disebut juga ta'awudz. Isti'adzah atau apa? Ta'awudz. Tafsir al-isti'adzah wa ahkamuha, dan hukum-hukum terkait dengan isti'adzah. Jadi ada beberapa hukum kaitan dengan isti'adzah. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan kepada kita bahwa di dalam Al-Qur'an 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang di dalamnya terdapat perintah beristi'adzah atau berta'awudz, ya. Ada berapa ayat? Ada 3, bukan 3 ayat ya, ada 3 tempat Allah memerintahkan kita untuk apa? Isti'adzah. Ayat yang pertama kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah berfirman, berikanlah maaf. Maksudnya kalau kita bertikai dengan manusia, berkonflik dengan manusia, berusahalah untuk memberikan maaf. Ada orang salah kepada kita, itu yang paling bagus adalah kita memberikan apa? Maaf. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang jahil, yaitu orang-orang yang bodoh. Kalau ada orang-orang bodoh, entah dia mendebat kita misalnya, atau mengganggu kita dan lain sebagainya, maka Allah perintahkan kita apa? Berpaling. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan apabila setan itu menggoda kalian dengan satu godaan, fasta'idz billah, maka beristi'adzahlah kepada Allah. Apa itu isti'adzah? Meminta perlindunganlah kepada siapa? Kepada Allah. Ada perbedaan. Sudah dapat belum perbedaannya? Kalau kepada gangguan manusia, prinsipnya adalah memaafkan. Khudzil afwa
wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jelas ya? Prinsip seorang muslim ketika diganggu oleh sesama adalah memaafkan. Tetapi prinsip seorang muslim ketika dia digoda oleh setan adalah berlindung kepada Allah. Apa bedanya, rekan-rekan sekalian? Kenapa prinsip kita ketika diganggu oleh sesama kita memaafkan? Mudah-mudahan dia kembali kepada tabiat aslinya. Kembali kepada apa? Tabiat aslinya, dia menjadi baik, dia menjadi ramah kepada kita. Tapi kalau setan, hukum asalnya apa? Kita berlindung. Karena kenapa? Tidak ada kemungkinan dia menjadi ramah, betul tidak? Setan itu tidak ada. Artinya kalau udahlah, kita ikutin saja dulu apa maunya, nggak bisa. Enggak. Karena tidak ada kemungkinan dia menjadi ramah bagi kita. Yang dia inginkan dari manusia hanyalah satu, agar mereka tersesat, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada opsi yang lain. Opsinya cuma satu, bagaimana kita anak Adam tersesat dari apa? Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sikap kita kepada gangguan manusia didasari atas dasar memaafkan. Ya. Sedangkan sikap kita kepada gangguan atau godaan setan adalah apa? Memohon perlindungan. Itu tadi ada di surat Al-An'am ayat yang ke-200. Saya ragu Al-An'am atau Al-A'raf ini. Surat Al-An'am atau Al-A'raf. Mohon maaf, yang benar Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang ke-200. Di mana Allah berfirman, berikanlah maaf, perintahkanlah yang baik kepada manusia, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, dikatakan berdebat, melayani orang bodoh sama saja kita apa? Bodoh. Maka berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Merupakan kebodohan kita meladeni apa? Orang-orang yang, artinya kalau mereka mengganggu dan lain sebagainya, berpaling. Ayat yang kedua, jamaah sekalian, yang di dalamnya terdapat perintah berlindung dari godaan syaitan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. Apa artinya Pak? Idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dari orang lain dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu apa? Kami, a'lamu lebih tahu atas apa-apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah oleh kalian wahai manusia, a'udzubika min hamazati asyayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Mirip enggak dengan ayat sebelumnya? Mirip ya. Balas perlakuan buruk manusia dengan kebaikan. Tapi kalau kepada setan, ya, langsung wa qur rabbi a'udzubika min hamazati asyayatin. Artinya kita langsung diperintahkan untuk memohon apa? Perlindungan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Apa artinya? Wa a'udzu, dan aku memohon perlindungan, bika kepadamu ya Allah, ayyahdurun, ya, agar mereka tidak mendekatiku. Maksudnya jadi bermuamalah dengan setan, seandainya boleh kita katakan bermuamalah, dibangun atas dasar memohon perlindungan kepada Allah dan menjauhi apa? Langkah-langkah
mereka. Adapun dasar bermuamalah kita dengan manusia adalah apa? Idfa billati hiya ahsan. Apa itu? Idfa, balaslah, ya, tahanlah sikap buruk manusia kepada kita apa? Dengan sikap yang baik. Lagi-lagi apa alasannya? Karena sifat manusia yang buruk, kalau kita akan balas dengan kebaikan, itu menyebabkan dia kembali kepada sifat baiknya. Dia kembali kepada sifat baiknya. Ini terbukti atau tidak? Terbukti, Pak, ya. Kalau ada orang yang bersikap tidak baik, lalu kita malah jadi baik kepada dia, boleh jadi dia akan menjadi teman yang sangat dekat dengan kita. Betul ya? Kalau dalam Al-Fusilat dikatakan, akan kita baca sebentar lagi, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu balas keburukan orang dengan sikap yang baik, boleh jadi kamu jadi teman apa? Teman yang sangat dekat. Cuman kan ini berat. Ini berat. Oleh karenanya, tadi surat apa, Pak? Yang barusan sudah saya sampaikan belum? Asy-Syura ya. Surat ke-23 surat apa? Al-Mu'minun. Betul, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayatnya 97. Al-Mu'minun ayat berapa? 97. Kita memasuki ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Fusilat ayat 34, 35, 36. Jadi ayat Al-Quran yang berbicara isti'azah ada 3 ya. Tadi pertama surat apa? Al-A'raf ayat 200. Yang kedua Al-Mu'minun ayat 97. Yang ketiga adalah Fusilat ayat 34 sampai 36. Apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan. Apa artinya idfa? Balaslah sikap buruk manusia dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila antara kamu dan mereka ada adawah, apa itu adawah? Permusuhan, maka boleh jadi setelahnya kamu akan menjadi apa? Wali. Ya, wali itu apa? Teman atau sahabat yang dekat. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan tidak ada orang-orang yang diberikan anugerah untuk membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Jelas, Pak, ya? Tidak ada orang-orang yang diberikan anugerah membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Wala yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidaklah dianugerahkan membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang yang memiliki hazzin azim. Apa itu? Keberuntungan yang sangat besar. Jadi Allah menjamin, Pak, kalau keburukan manusia kita balas dengan kebaikan, kita akan mendapatkan apa? Keberuntungan yang paling besar. Itu sikap seorang muslim kepada sesama yang apa? Yang mengganggu. Di ayat 36 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan apabila kamu digoda, diganggu oleh setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Sami, Al-Alim apa? Maha alim, apa alim? Maha mengetahui. Di 3 ayat ini sama ya ceritanya. Semuanya memberikan pesan kepada kita, balas keburukan manusia dengan kebaikan. Sama semua. Karena yang namanya manusia bisa saja dia kembali kepada apa? Kebaikan. Dia malu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita diganggu oleh setan, perintahnya apa? Memohon perlindungan.
atau kita menjauhkan begitu. Artinya kalau ada kemungkaran, kalau kita tidak bisa mengubahnya ya pergi. Ya, tinggalkan tempat tersebut. Jangan sampai kita malah duduk-duduk di tempat tersebut. Alasannya apa tadi, Pak? Kenapa kepada manusia kita balas sikap buruk mereka dengan baik? Mudah-mudahan mereka menjadi baik. Lalu kenapa kalau kepada setan kita mensikapinya dengan memohon perlindungan kepada Allah? Karena tujuan mereka hanya satu, bagaimana agar kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Apa artinya itu? Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kalian terfitnah oleh godaan setan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Artinya cukuplah itu menjadi pengalaman berharga bagi kita, anak keturunan Nabi Adam. Jangan sampai apa yang pernah dialami oleh orang tua kita, nenek moyang kita Adam alaihissalam, itu pun jangan sampai menimpa kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Fatir ayat yang ke-6, Innasyaitana lakum adu. Apa artinya? Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka tempatkanlah dia sebagai musuh, jadikanlah dia sebagai. Kalau musuh itu apa sih, Pak? Apa musuh? Lawan. Ketemu di jalan saja kita apa? Ngelihat mukanya kita apa, Pak? Kalau benci, tidak suka, dan kita nggak mau menyerupai dia, nggak mau seperti dia, nggak mau menyerupai dia, apalagi seperti dia, sama dengan dia, kan begitu. Kalau dia memilih satu jalan, kita ingin apa? Memilih jalan yang lain, benci, tidak suka, dan lain sebagainya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya agar kelak mereka menjadi ashabis sa'ir. Apa itu ashabis sa'ir? Menjadi penghuni-penghuni sa'ir. Apa sa'ir? Neraka. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'saliz zalimina badala. Apa artinya itu? Apakah kalian akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai kawan-kawan atau pelindung-pelindung selain diriku, kata Allah, wa hum lakum adu, padahal iblis dan keturunannya itu adalah adu. Apa itu adu? Musuh bagi kalian. Bi'saliz zalimina badala. Sesungguhnya setan dan iblis itu adalah seburuk-buruk pengganti untuk orang-orang zalim. Maksudnya apa? Seburuk-buruk pengganti untuk orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang zalim itu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersekutu dengan setan, maka ketika Allah ditinggalkan, setan diikuti, bi'saliz zalimina badala, maka setan itu seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang yang zalim. Artinya dia tinggalkan syariat Allah, kemudian dia ikuti apa? Syahwat dan hawa nafsunya. Baik. Apalagi iblis itu pernah bersumpah, Pak, ya. Untuk apa?
untuk menyesatkan manusia, ya. Iblis pernah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, kata Allah. Allah mengabadikan sumpahnya iblis, fa bi izzatika, maka aku bersumpah demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, aku akan berusaha menyesatkan mereka semua. Siapa itu? Setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang berusaha beramal ibadah dengan ikhlas. Ya, yang ikhlas itulah yang mana setan tidak sanggup untuk apa? Menyesatkan mereka. Setan tidak sanggup menyesatkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana apa? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka beristiazah. Apa tadi beristiazah? Mintalah perlindungan kepada Allah minasyaiton. Apa syaiton? Setan. Rajim, kalau bahasa kita terlaknat, yang terlempar, rajam. Rajim bimakna marjum. Rajim itu yang terlempar dari rahmat Allah. Ya, terlempar dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas, Pak? Jadi kalau kepada manusia berusaha untuk apa? Memaafkan. Tapi kalau kepada setan meminta perlindungan dan menjauh. Ya, menjauh dari apa? Jalan-jalan apa itu jalan-jalan setan? Setiap jalan yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Ya sederhana, perintah yang ditinggalkan dan larangan yang dikerjakan. Sederhana. Jadi setiap jalan yang pada akhirnya menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah, baik dalam bentuk perintah yang wajib yang ditinggalkan atau larangan yang haram yang dilanggar, maka na'udzubillahi min dzalik, kita sudah masuk ke dalam apa? Langkah-langkah banyak tidak, Pak? Hal-hal yang menyebabkan manusia berpaling dari ibadah yang wajib. Banyak tidak, Pak, hal-hal yang menyebabkan manusia terjatuh kepada yang haram? Banyak. Maka itulah yang kita sebut dengan apa? Setan. Atau jebakan, atau langkah-langkah setan, kan begitu. Baik. Coba Bapak perhatikan ayat fa idza qara'tal Qur'ana. Qara'ta apa artinya? Secara ilmu apa namanya itu? Ilmu nahwu sharaf. Qara'ta apa? Coba ditasrif. Qara'a, qara'u. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Madhi apa mudhari'? Fi'il madhi. Qara'a, dia telah membaca. Qara'at, dia seorang wanita telah membaca. Qara'ta, kamu telah membaca. Betul tidak? Betul ya, itu fi'il apa orang kalau bahasa Inggris apa? Past tense atau apa? Past tense. Ada present tense, ada kalau dalam bahasa Arab fi'ilul madhi wal mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fa idza qara'tal Qur'ana. Ini fi'il madhi ya, kalau dari sisi lapas ini fi'il madhi. Walaupun dari sisi makna dia fi'il mudhari'. Oleh karenanya di sini Ibnu Katsir berkata, al-isti'adzatu takunu qabla tilawati. Isti'azah itu dilakukan sebelum tilawah. Walaupun secara lapas itu setelah tilawah, betul tidak?
Fa idza qara'tal Qur'ana, coba artikan secara lapas. Fa idza qara'tal Qur'ana, kalau kamu sudah beres baca Quran. Begitu artinya. Qara'ta. Jawabannya apa? Kalau saya bertanya, hal qara'ta? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Kalau saya bertanya, ya akhi, hal qara'tal Quran? Apakah kamu sudah membaca? Jawabannya apa, Pak? Kalau sudah, na'am, qara'tu. Kalau belum, lam aqra. Lam aqra. Kalau belum itu jawabannya pakai fi'il mudhari, lam aqra. Tapi kalau sudah dijawab lagi dengan fi'il madi, na'am qara'tu. Artinya di sini qara'ta adalah secara lapas menunjukkan kejadian yang sudah. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu sudah beres membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Benar tidak pengertiannya begitu? Benar tidak, Pak? Hah? Kurang pas. Sebelum atau sesudah? Sebelum, mirip dengan firman Allah, idza qumtum ila sholati. Qumtum itu fi'il madhi. Qama, qamat, qamu kan begitu ya. Qamat, qamata, qumna, qumta, qumtuma, qumtum. Apa artinya? Telah mengerjakan. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu sudah salat, fagsilu wujuhakum. Berwuduklah, basuh wajah, tangan sampai siku-siku, kepala, lalu kaki sampai mata kaki. Di sini walaupun secara lapas dia bermakna sudah, tetapi secara pengertian dia bermakna sebelum. Dari mana kita tahu sebelum dan sesudah? Tentunya dari konteksnya, ya, dari dari penafsiran Rasul. Rasul wudu sebelum sholat atau sesudah? Sebelum. Berarti pengertian sudah di sini adalah sebelum. Rasul misalnya berkata, la sholata. Apa kata Rasul? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Berarti wudu dulu sebelum salat. Artinya ayat ini ditafsirkan oleh perbuatan Nabi bahwa isti'azah sebelum membaca Quran dan isti'azah berwudu sebelum mengerjakan salat. Walaupun secara lapasnya apa? Sesudah. Jelas rekan-rekan sekalian? Baik. Ini repotnya kalau orang-orang yang mengaku dirinya Qur'aniyun. Apa itu Qur'aniyun? Hanya pakai Quran saja. Wudunya setelah sholat. Karena di sini lapasnya adalah apa? Kan ada, Pak? Ada tidak? Qur'aniyun, kelompok Qur'aniyun ada. Ya, tapi mereka sebenarnya bukan Qur'aniyun, tapi mereka dianggap ingkar sunnah. Tapi mereka lebih senang disebut apa? Qur'aniyun, pengikut Quran. Padahal mereka tidak mengikuti Quran. Kalau mereka benar-benar mengikuti Quran, pasti mereka mengikuti Rasul, betul ya? Man mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah, itu ayat Quran. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Itu kan ayat Quran. Atiullaha wa atiur rasul. Berarti mereka enggak ngikut Quran. Wa ma atakumur rasulu, surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu, dan apa-apa yang datang dari Rasul fakhuzuh, ambillah, itu Quran. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Oleh karenanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan firman Allah fa idza qara'tal Qur'ana ai idza aradta al-qira'ata, yang dimaksud dengan qara'ta, kamu telah membaca, maksudnya hendak membaca. Kalau dikaitkan dengan sholat, kapan kita membaca isti'azah? Kita kan takbir, Pak, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Kapan kita membaca isti'azah?
Sebelum takbiratul ihram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Begitu. Sesudah takbiratul ihram. Baik, kalau sesudah takbiratul ihram, pertanyaan lagi. Sesudah iftitah atau sebelum iftitah? Setelah iftitah. Barakallahu fikum. Itu yang benar. Setelah iftitah. Karena kalau baca ta'awuz dulu baru iftitah, batallah penyebutan iftitah. Enggak disebut lagi dia iftitah. Iftitah itu pembuka. Sedangkan dia bukan pembuka. Pembukanya ta'awuz. Itu satu alasannya. Jelas ya? Ta'awuz itu setelah iftitah. Karena kalau ta'awuz ditaruh sebelum iftitah, enggak lagi disebut iftitah. Karena iftitah artinya apa? Pembuka. Itu satu. Yang kedua, iftitah bukan Al-Quran. Sedangkan membaca ta'awuz adalah sebelum membaca Quran. Kapan ayat pertama kita baca dalam sholat? Fatihah. Betul tidak? Betul ya. Maka ta'awuz itu adalah setelah iftitah sebelum Fatihah. Jelas? Ta'awuz itu kita baca setelah iftitah dan sebelum membaca surah Al-Fa, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Artinya kalau Bapak bilang wajib, enggak pakai isti'azah dosa. Wajib atau sunnah? Sunnah. Karena Nabi berkata tidak ada solat bagi yang tidak baca Fatihah. Dan Nabi enggak pernah membaca tidak ada solat bagi orang yang tidak baca isti'azah. Pertanyaan lagi, isti'azah bagian dari Fatihah bukan? Bukan. Ulama sepakat mengatakan dia bukan bagian dari Fatihah. Jelas, tapi dia lapas tersendiri yang dibaca sebelum membaca Quran. Nanti kan para ulama membagi lagi, membaca Quran terbagi menjadi dua. Kalau membacanya min bidayatis suwar, dari permulaan surah, maka dibaca ta'awuz dan basmalah. Begitu ya. Kecuali at-taubah, ta'awuz tanpa basmalah. Dan kalau di pertengahan surat kita baca ta'awuz tanpa basmalah. Menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun sebagian ulama berpendapat tidak masalah juga di pertengahan surat kita membaca apa? Basmalah. Berdasarkan keumuman hadis Nabi, kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Semua amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia aqta, terputus dari keberkahan. Jelas ya? Baik. Jadi isti'azah dibacanya setelah iftitah sebelum Fatihah dan hukumnya adalah apa? Sunnah bukan wajib. Artinya kalau Bapak baca iftitah, ba'dal iftitah Bapak langsung baca Fatihah, sah atau tidak salatnya? Sah. Tapi sesuatu yang sunnah bagusnya dikerjakan, bukan bagusnya ditinggalkan. Yang bagusnya ditinggalkan itu apa? Makruh. Kalau haram wajib. Nah kadang di kita suka dibalik-balik. Yang menjadi alasan untuk mengerjakan malah dijadikan alasan meninggalkan. Betul tidak? Itu kan sunnah. Maksudnya kenapa Bapak nggak melakukan ini? Itu kan sunnah. Harusnya sunnah alasan mengerjakan. Sebagian orang menjadikannya alasan apa? Meninggalkan. Sebaliknya kalau yang makruh itu alasan meninggalkan. Sebagian orang menjadikan alasan untuk, Pak, kok Bapak melakukan itu? Kan makruh saja. Artinya makruh untuk dikerjakan, sunnah untuk oleh karena sebagian ulama mengatakan sunnah itu bukan sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi agar memberikan satu daya tekan yang lebih kuat, sunnah itu adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan rugi, kan begitu. Rugi. Ya seperti kita ninggalin qobliyah subuh kan rugi Pak ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Berapa menit lagi sebelum Isya? 5 menit.
Sudah saatnya tanya jawab? Tidak terasa sudah habis. Baik. Tanya jawab mungkin Akhi Ivan ya, silakan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Pak Ustaz, kita ada kesabaran. Sabar. Kalau kita ingin bermusuhan dengan seseorang, kita sudah memaafkan dan orang itu tidak sampai sejauh mana kita harus kita sudah memaafkan, dia tidak memaafkan. Dalam arti masih saja benci atau kelihatan bermusuhan. Sure. Nah, sampai sejauh mana kita harus berusaha terus untuk tadi memaafkan atau lebih baik lagi. Baik. Yang satu lagi Pak Ustaz, baca tadi Al-Quran sebelum niatnya kan sebelum tapi sebelum niat kan boleh kan itu. Baik, itu saja Bapak. Ya, supaya tidak dilindungi dari penunung dari setan yang terkutuk. Baik. Lupa aja sudah. Ya udah cukup ya, makasih soal itu. Baik. Yang pertama, kita memaafkan tapi dia belum memaafkan. Sebenarnya ya tergantung, mohon maaf ya, kalau kita bicara hukum agama ya tergantung siapa yang salah. Artinya kalau begini masih ngambang. Artinya saya sudah memaafkan, dia tidak memaafkan. Berarti dua-duanya punya apa? Punya kesalahan. Tapi barangkali begini, kita sudah memaafkan tetapi dia menjadi dingin kepada kita misalnya. Ya, menjadi apa namanya? Menjadi cuek kata. Tentunya kita ini dibebani hukum atas diri kita masing-masing. Dan kita tidak akan ditanya tentang perbuatan manusia kepada kita. Begitu Pak ya. Artinya bagaimana sikap manusia kepada kita, itu kita nggak akan dihisap. Kita tidak akan dihisap atas sikap manusia kepada kita, tapi kita dihisap atas sikap kita kepada manusia. Itu menjadi prinsip yang penting dipahami. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian ya baik-baik. Yang baik dikerjakan, yang jauh ditinggalkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan mendatangkan sedikit pun keburukan bagi kalian orang-orang yang tersesat kalau kalian berusaha istiqomah dalam hidayah, dalam petunjuk. Artinya jangan sibuk dengan sikap orang kepada kita, tapi sibukkan diri kita dengan sikap kita kepada manusia. Artinya kita hari demi hari berusaha untuk apa? Untuk lebih baik kepada manusia. Tapi boleh tidak Ustadz, saya konteksnya misalnya disakiti oleh orang, artinya dia punya salah ke saya, tapi secara zahir saya nggak punya salah kepada dia. Jelas saya sudah maafkan, tetapi setelah itu saya menjadi tidak nyaman duduk di samping dia. Boleh tidak? Selama kita masih memberikan hak-hak dasar sebagai seorang muslim, nggak ada masalah. Saya sudah maafkan kesalahan kamu, tapi untuk menjadikan kamu sahabat saya, ya sahabat itu kan harus apa? Anda muslim, saya harus berikan hak Anda. Kalau ketemu ngucapin salam, kan begitu. Kalau nanti diundang walimah saya datang, sakit saya jenguk. Tapi bedakan antara memberikan hak kepada seorang muslim dengan memilih sahabat, beda tidak? Kalau memilih sahabat selektif, betul ya. Kata Nabi apa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan dipengaruhi agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian melihat dengan siapa bersahabat. Beda antara persahabatan dengan muamalah dengan seorang muslim. Iya dia muslim, tapi saya nggak mau menjadikan dia sahabat. Ada yang salah nggak dengan kalimat itu? Nggak ada yang salah.
Normal-normal saja ya. Dia muslim, hak-hak dasar dia saya akan berikan. Tapi menjadikan dia sahabat, partner bisnis, atau apalagi besan, no. Itu normal, nggak ada masalah. Pernah dengar kisahnya Nabi ketika kedatangan seorang pembunuh pamannya Hamzah, Wahsy. Wahsy masuk Islam pasca Fathu Makkah. Wahsy masuk Islam. Maka Nabi berkata, oh kamu yang namanya Wahsy. Trauma kan? Pamannya dibunuh di perang Uhud. Coba ceritakan gimana dulu peristiwa waktu di Uhud. Ceritakan. Nabi bilang, kalau bisa jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Kalau bisa apa? Jangan tampakkan wajahmu di. Jelas Pak ya. Masalah dia tobat, masalah dia jadi baik, itu urusan dia dengan Allah, dengan Robnya. Tapi trauma itu sesuatu yang datang tanpa diundang Pak. Daripada kita mengingat sesuatu yang apa? Yang mengerikan, lebih baik saya menghindar, betul tidak? Bukan saya membenci Anda, sudah dimaafkan, gak ada masalah. Cuman ketika saya dekat dengan Anda, terulang memori-memori yang menakutkan, yang menyeramkan, yang tidak mengenakkan, maka saya tidak bicara begitu kepada dia, tapi dalam hati saya nggak memilih Anda jadi sahabat. Walaupun kita punya hak-hak dasar. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Kalau kamu bertemu dengan dia, ucapkan apa? Salam. Kalau dia bersin, ngucapin alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau dia ngundang, kita datang. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Kalau dia meninggal, kita sholatkan. Kan begitu. Itu hak muslim. Mau musuh kita, mau bukan musuh kita, mau teman kita, mau bukan teman kita, harus diberikan hak itu, kan begitu. Jelas Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah isti'adzah, masalah ta'awuz sebelum sholat. Kalau itu dijadikan satu kebiasaan, maka kita tidak mendapatkan dasarnya dari perbuatan Nabi. Ketika itu dijadikan apa? Rutinitas yang dilakukan terus menerus, maka saya tidak berani mengatakan itu sunnah Nabi. Tidak juga saya berani mengatakan itu sunnah khulafaur rasyidin. Padahal Nabi berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Tapi kalau satu ketika Bapak jadi imam, lalu Bapak merasa was-was, Bapak merasa ada gangguan, bisikan dan lain, tidak masalah Bapak mengucapkan apa? Ta'awuz. Dari mana? Ya tadi ayatnya banyak. Wa imma yang zagonnaka minasyaitani nazgum fasta'idz billah. Kalau kalian digoda oleh setan, dikasih was-was, kayaknya tadi wudunya belum sempurna, kayaknya tadi istinjanya belum banyak, itu kita di apa? Padahal kita udah tinggal apa Pak? Tinggal takbiratul ihram. Dalam kondisi itu Bapak baca ta'awuz, masalah enggak? Enggak, kita mengamalkan ayat. Tetapi didawamkan terus menerus sebelum dia salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau isti'azah yang lain, a'udzubikalimatillah, atau apa? A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim, atau doa-doa yang lain yang bersifat isti'azah. Kalau itu didawamkan terus menerus, maka saya tidak berani mengatakan itu sunnah Nabi, tidak juga mengatakan sunnahnya para sahabat. Lalu dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan kita beramal, hendaknya kita berusaha mencontoh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Allah alam bishawab. Masih ada? Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang basmalah itu termasuk dalam ayat Al-Fatihah atau bukan? Terus yang kedua, di dalam asal melakukan kajian di suatu tempat, katanya Fatihah itu ada 14 tasjid. Ada 14 tasjid.
Tasdid yang W begitu. Bila mana salah satu tasdid itu tertinggal, itu katanya tidak sah sholatnya. Baik. Itu saja Bapak. Ada 12 ya. Coba siapa yang mau hitung? Coba kita lihat sebentar, kita lihat ya. Bismillah 1, Ar-Ar 2, Ar-Rahim 3, apalagi Ar-Rahman lagi 4, Ar-Rahim lagi 5, Din 6 ya. Iyaka 7, I lagi 8, Ihdinas 9, Siratal itu tasdid juga 10, Waladdallin 11. Tadi Bapak bilang berapa? 14. Tadi hitungannya udah benar belum? Dihitung lagi. Hitung lagi sekali lagi ya, coba. Bismillah lah 1 ya. Hir itu tasdid. Hir Rahman itu 2. Nir Rahim 3, betul? Alhamdulillah lillah 4. Rabb 5. Ayat yang ketiga Ar-Rahman berapa tuh? 6. Ar-Rahim 7. Ayat yang keempat Yaumiddin 8. Ayat yang kelima I 9. Wa I 10. Ayat yang tadi ayat kelima, mohon maaf. Ayat yang keenam Ihdinas 11. Ihdinas itu 11. Siratal 12. An'amta ghairil bi'alai waladdallin 14. Kalau kurang salah satunya tidak sah. Betul. Kalau tasdidnya cuma ada misalnya kayak tadi kita hitung 11 maka enggak disebut Fatihah. Tasdidnya harus ada 4. Tapi jangan sampai jadi was-was. Jangan sampai jadi Allahu Akbar Bapak. Itu namanya takalluf. Takalluf itu berlebih. Tapi sekedar Bapak tahu bahwa tasdidnya ada 14 nggak ada masalah. Tapi kalau menjadikan Bapak jadi apa? Was-was apalagi jangan-jangan tadi tasdidnya kurang. Itu bahaya. Tapi sekedar tahu bahwa tasdidnya 14, iya. Apakah itu wajib dibaca? Ya iya, karena dia bagian dari Fatihah. Nggak boleh nggak dibaca. Jelas Pak ya. Itu satu. Yang kedua tadi masalah basmalah itu sudah pernah kita bahas. Apakah basmalah bagian dari Fatihah atau bukan? Khilaf. Kalau mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Malik, mereka berpendapat basmalah bukan bagian dari Fatihah. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sudah pernah kita baca dalil-dalil yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Adapun pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah dan dia rukun untuk dibaca. Itu khilaf dan itu yang kita amalkan di negeri kita. Ya, bismillah itu bagian dari Fatihah. Walaupun nanti ulama khilaf, misalnya kalau Imam Ahmad cenderung mensirkan, makanya kalau di Saudi di Masjidil Haram kan disirkan basmalahnya. Tapi kalau di Indonesia cenderung menjaharkan karena memang pendapat Imam Syafi'i cenderung menjaharkan bas. Walaupun setelah kita baca hadisnya dua-duanya ternyata pernah dilakukan oleh Nabi, baik itu mensirkan ataupun menjaharkan. Allah a'lam bishawab. Baik. Saya mengikuti panitia. Saya mengikuti panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, macam-macam ta'awudz itu apa aja? Karena yang kami tahu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim,
Kalau Robbi yang nama saya sama itu Pak, itu sama, itu bagian dari ta'awuz. Sebagaimana tadi kita baca di ayatnya ya, yang tadi kita baca di ayatnya, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa surat Al-Mu'minun tadi ya, Al-Mu'minun ayat 97. Itu bagian dari ta'awuz. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Itu bagian dari ta'awuz. Begitupun di antara doa yang mengandung makna ta'awuz adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Walaupun itu tidak umum dibaca ketika sebelum membaca Quran. Tidak umum kita, tapi itu biasa dibaca ketika kita mendatangi satu tempat yang belum kita pernah datangi sebelumnya. Baru kita baca apa? A'udzubika, karena ada hadisnya. Man nazala manzilan, kata Nabi. Barang siapa yang mendatangi satu tempat, kemudian dia membaca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dilindungilah dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik, Pak. Baik. Tadi dikatakan apa membaca Al-Fatihah bukan wajib. Nah, pada saat ketinggalan, biasanya kan sampai berarti kan kita tidak sempat membaca. Baik. Baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Membaca Al-Fatihah adalah wajib, rukun salat, dan ini pendapat jumhur al-ulama berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan Al-Fatihah ini tidak bisa gugur kecuali dalam kondisi darurat. Apa itu kondisi darurat? Misalnya ketika imam sudah ruku dan kita baru datang, ya. Tetapi kalau bukan dalam kondisi darurat, misalnya kita mohon maaf, imam sedang membaca Al-Fatihah dan kita tahu imamnya bacaannya cepat, jelas. Lalu kita bukannya buru-buru Fatihah, maka kita malah membaca bisanya iftitah, sehingga menjadikan kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Maka ini adalah perbuatan yang salah. Karena ketika waktu melaksanakan ibadah itu sempit, tidak cukup untuk yang wajib dan yang sunnah digugurkan. Jelas ya? Artinya ketika Bapak datang ke Masjid Nurul Falah, imam sedang membaca surat, dan Bapak tahu kalau seandainya Bapak membaca iftitah, maka Bapak tidak akan sempat membaca Al-Fatihah. Maka dalam kondisi itu Bapak dilarang membaca iftitah. Bahkan sebagian mengatakan haram. Karena kenapa? Karena tidak boleh satu amalan yang sunnah menjadikan kita kehilangan atau tidak sempat melakukan rukun sholat. Iftitah rukun atau sunnah? Sunnah. Tidak boleh sesuatu yang sunnah menyibukkan kita dari sesuatu yang rukun, kalau waktunya hanya cukup untuk salah satunya. Jelas? Tapi kalau waktunya cukup untuk keduanya, ya jangan dipertentangkan. Baca iftitah dulu baru baca Fatihah. Tapi kalau waktunya sempit, hanya cukup salah satunya, dahulukan yang wajib. Allah a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Ini barangkali yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.